Jika ditinjau dengan logika sederhana dan pengetahuan historis tentang praktik Romawi, kisah penyaliban Yesus memunculkan sejumlah kejanggalan yang sulit dijelaskan secara konsisten. Misalnya durasi penyaliban yang sangat singkat padahal korban penyaliban biasanya bisa bertahan berhari-hari sebelum mati, lalu fakta bahwa kakinya tidak dipatahkan meskipun itu prosedur umum untuk mempercepat kematian. Kemudian laporan kubur kosong yang hanya bersandar pada kesaksian terbatas, dan munculnya penampakan yang secara psikologis bisa dijelaskan sebagai pengalaman subjektif pasca trauma, serta sikap Pilatus yang justru heran bahwa Yesus sudah mati begitu cepat, yang menunjukkan bahwa kematian tersebut tidak sesuai ekspektasi eksekusi Romawi. Ditambah lagi adanya perbedaan narasi antar Injil mengenai siapa yang melihat, kapan waktu kejadian, dan bagaimana detail kebangkitan, sehingga secara keseluruhan kisah ini tampak tidak solid secara historis, dan membuka kemungkinan bahwa sebagian elemen dibentuk untuk kepentingan teologis daripada laporan faktual murni. Agar Anda memahaminya, berikut ini pendapat Notebook LM. Bayangkan ya, kalau seluruh fondasi sejarah, moralitas, dan agama besar yang Anda ketahui hari ini ternyata bermula dari sekedar rentetan keputusan politik dingin para birokrat Romawi 2000 tahun yang lalu. Sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran spiritual absolut, mungkin saja pada awalnya hanyalah strategi untuk mencegah pemberontakan sipil. Itu sebuah premis yang jujur saja cukup menggetarkan ya. Karena kan ketika kita memikirkan teks suci atau doktrin kuno, otak kita secara otomatis membungkusnya dengan semacam aura mistis. Kita jarang banget membayangkannya sebagai produk dari rapat komite politik atau krisis identitas sebuah komunitas kecil yang sedang ketakutan. Benar sekali, dan itulah yang akan menjadi fokus sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Selamat datang kembali, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, siapkan diri Anda. Hari ini kita membedah sebuah materi sumber yang sangat kritis, provokatif, dan bisa dibilang menantang status quo secara terang-terangan. Ya, materinya memang cukup tajam. Sangat tajam. Teks ini menelaah persimpangan antara fakta sejarah, rekayasa teologi, mesin politik kekaisaran Romawi, hingga ke pengujian logika abad ke-21 terkait asal-usul kekristenan. Tapi sebelum kita mulai mengupas lapis demi lapis argumen ini, saya harus menegaskan satu aturan main yang amat penting kepada Anda. Silakan. Rangkai gagasannya, supaya Anda bisa memahami struktur pemikirannya. Betul. Dan argumen utama dari sumber yang kita miliki ini memang disusun dengan sangat berani ya. Penulis pada dasarnya mengklaim bahwa banyak hal dari narasi awal, dari momen penyaliban hingga doktrin raksasa seperti Trinitas, sebenarnya adalah hasil berlapis dari rekayasa teologis awal, yang kemudian dibajak dan diasimilasi oleh kepentingan politik Romawi. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai pewahyuan yang murni turun dari langit, penulis memosisikannya sebagai konstruksi sosial dan politik. Tepat. Sebuah konstruksi yang dirancang untuk menjawab krisis zaman itu. Oke, mari kita urai ini. Saya rasa titik awal paling logis untuk memulai adalah peristiwa yang menjadi pusat narasi ini, yaitu penyaliban. Teks ini melempar pertanyaan mendasar, apakah penyaliban itu sungguh peristiwa sejarah yang nyata, atau cuma mitos teologis yang diciptakan di kemudian hari? Nah, penulis sumber kita cukup objektif di bagian ini ya. Dia tidak menolak sejarah. Dia sependapat dengan konsensus mayoritas sejarawan dan sarjana modern. Nama-nama akademisi besar seperti Rudolf Bultmann, John Dominic Crossan, Bart Ehrman. Bahkan sarjana yang sekuler juga ya? Betul. Epi Sanders juga. Mereka sepakat bahwa peristiwa intinya memang nyata. Bahkan kalau kita melihat catatan sejarawan Romawi dan Yahudi abad pertama yang sama sekali bukan pengikut ajaran ini, kayak Tacitus atau Josephus, mereka mencatat hal yang persis sama. Bahwa peristiwanya terjadi. Iya. Sosok historis Yesus dari Nazaret memang dieksekusi oleh otoritas Romawi melalui metode penyaliban. Peristiwanya ada. Fisiknya terjadi. Oke, berarti fakta sejarahnya tidak dibantah. Tapi teks ini berargumen bahwa laporan Injil yang menceritakan peristiwa itu sama sekali tidak ditulis dengan semangat jurnalisme investigasi, kan? Sama sekali bukan jurnalisme. Teks tersebut ditulis oleh komunitas yang sedang mengalami trauma luar biasa. Dan ingat, mereka menulisnya puluhan tahun setelah kejadian.
Tujuannya untuk menyampaikan makna, bukan sekedar kronologi. Penulis sumber kita menggarisbawahi ada unsur teologisasi yang masif di sini. Menarik. Teologisasi seperti apa maksudnya? Teks ini memecah rekayasa makna ini ke dalam 3 tujuan besar. Yang pertama, dan ini yang paling radikal menurut penulis, adalah konsep penebusan dosa. Penulis mengklaim konsep ini sebenarnya adalah inovasi dari Paulus dari Tarsus. Tunggu dulu. Coba kita gali ini lebih dalam. Mengapa penulis merasa konsep ini ciptaan Paulus dan bukan ajaran asli dari tokohnya sendiri? Analisis dari sumber kita melihatnya dari kacamata sosiologis. Gini, Paulus berhadapan dengan sebuah gerakan yang pengikutnya terpukul mundur. Pemimpin mereka baru saja dieksekusi dengan cara paling memalukan di dunia kuno. Sebuah kegagalan total di mata publik. Betul. Untuk mencegah gerakan ini bubar, kematian tersebut tidak boleh dilihat sebagai kekalahan politik. Jadi Paulus, menurut argumen ini, merekayasa narasi bahwa kematian itu bukanlah eksekusi kriminal, melainkan sebuah pengorbanan suci, pengorbanan untuk menebus dosa. Oh, wow. Dengan mengubah bingkainya atau frame-nya, tragedi yang tadinya memalukan berubah menjadi kemenangan spiritual. Itu amat sangat logis dari sudut pandang psikologis ya, atau public relations. Tapi untuk meyakinkan audiens Yahudi abad pertama yang sudah punya tradisi panjang, hanya klaim Paulus tentu tidak cukup. Teks ini menyebutkan bahwa mereka harus mengaitkannya dengan literatur kuno mereka sendiri. Dan ini membawa kita ke tujuan teologis kedua, yaitu penggenapan nubuat. Ya, mereka butuh semacam jangkar ke masa lalu. Penulis menyoroti bagaimana detail-detail spesifik dari cerita penyaliban dalam teks awal ini sengaja dirajut agak cocok dengan naskah nabi-nabi kuno. Seperti kitab Yesaya? Benar. Contoh paling menonjol adalah Yesaya. Di situ kan banyak berbicara tentang hamba yang menderita. Penulis sumber berargumen bahwa pengikut awal ini menyisir naskah-naskah kuno tersebut, lalu mencocokkan detail penderitaan Yesus. Seperti pembagian pakaian atau luka-lukanya itu? Tepat sekali. Dicocokkan agar peristiwa traumatis itu terlihat seperti skenario ilahi yang sudah terprediksi ratusan tahun sebelumnya. Nah, kalau mereka butuh validasi dari tradisi, mereka pasti juga harus menyesuaikan narasi tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas eksekusi ini. Karena kalau mereka terang-terangan menyalahkan Romawi, ya itu bunuh diri politik bagi komunitas yang baru lahir ini. Dan itulah yang menjadi tujuan ketiga dari rekayasa narasi ini menurut sumber kita, yaitu dramatisasi peran para pihak. Kalau Anda perhatikan tren penulisan dari naskah yang paling awal hingga yang paling akhir, peran Pontius Pilatus dan otoritas Romawi semakin diperhalus. Oh ya, Pilatus kan digambarkan ragu-ragu, bahkan ada adegan dia mencuci tangannya. Betul. Sebaliknya, peran dan kesalahan para pemimpin Yahudi justru diperbesar. Penulis teks kita melihat ini murni sebagai strategi adaptasi. Komunitas awal ini sedang berkonflik hebat dengan otoritas Yahudi masa itu, sekaligus berusaha keras agar tidak dicap makar oleh Romawi. Jadi mereka menggeser beban kesalahan eksekusi itu ke elit Yahudi. Gini, mendengarkan argumen ini saya jadi membayangkan sebuah kampanye rebranding besar-besaran. Fakta dasarnya ada perusahaannya bangkrut, katakanlah begitu, tapi tim PR masuk dan mengubah narasinya. Menjadi kami sedang restrukturisasi gitu ya? Iya, kami sedang melakukan restrukturisasi strategis untuk mendominasi pasar. Tapi tunggu, saya mau sedikit menekan balik argumen penulis ini. Apakah adil menggunakan kata rekayasa atau dicocok-cocokkan? Bukankah sangat mungkin komunitas awal itu, dalam keputusasaan mereka, benar-benar mengalami pencerahan spiritual? Bagi mereka mungkin itu murni pewahyuan ilahi. Nah, sang penulis tampaknya menyadari potensi sanggahan Anda itu. Argumen balasannya berpusat pada apa yang disebut sebagai disonansi kognitif. Ketika ekspektasi Anda tentang sosok pembebas hancur lebur di tiang salib, yang mana itu adalah titik terendah dari kehinaan sosial saat itu, komunitas tersebut mengalami krisis mental kolektif. Masuk akal. Penulis mencatat bahwa pada saat itu, tidak ada narasi alternatif yang cukup kuat untuk menutupi realitas fisik penyaliban. Kisah tentang Barabas yang dilepaskan misalnya, sering dianggap oleh sejarawan kritis hanya sebagai alegori. Realitas fisik eksekusi itu tidak bisa dihapus dari ingatan publik Yerusalem. Jadi karena peristiwanya tidak bisa dihapus, maknanya yang diubah. Benar. Satu-satunya jalan agar komunitas itu tidak punah adalah mengubah makna total dari peristiwanya. Dan ini justru membawa kita keluar dari ranah teologi, langsung menuju ke jalanan berdebu di abad pertama. Teks ini menanyakan sesuatu yang sangat praktis. Jika penyaliban itu sungguh terjadi, mengapa metode hukuman spesifik itu yang dipilih Romawi? Kenapa tidak dipenggal saja?
Ini poin krusial. Dalam sistem peradilan Romawi, penyaliban bukanlah hukuman acak untuk kriminal biasa. Hukuman ini dirancang sangat spesifik sebagai instrumen teror negara, ditujukan khusus untuk pemberontak. Musuh negara, ancaman makar. Tepat. Penyaliban adalah cara Romawi memasang baliho besar bertuliskan, "Jangan coba-coba melawan kekaisaran." Artinya, narasi bahwa dia dieksekusi murni karena perbedaan pendapat agama atau berkhotbah soal kasih sayang itu tidak relevan bagi birokrat Romawi. Di mata Romawi, tokoh ini dieksekusi karena dipandang sebagai ancaman politik. Penulis sumber kita memperkuat ini dengan mengutip Injil Yohanes bab 11 ayat 50. Di sana Imam Besar Kayafas membuat kalkulasi politik yang sangat pragmatis. Dia bilang, lebih baik satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa binasa. Palestina saat itu adalah provinsi yang sangat bergejolak. Penuh ketegangan pajak dan pemberontakan. Iya, jika ada seseorang yang bisa mengumpulkan massa besar dan berpotensi memicu kerusuhan, otoritas lokal akan segera menyerahkannya ke gubernur Romawi, Pilatus. Dan Pilatus tidak peduli dengan teologi Yahudi. Tugasnya hanya memastikan pajak mengalir dan tidak ada kerusuhan. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Coba Anda pikirkan, Kekaisaran Romawi menggunakan metode paling brutal untuk membungkam pergerakan ini. Tapi justru infrastruktur raksasa yang dibangun Romawi itulah yang menjadi mesin penyebar ajarannya ke seluruh dunia kuno. Sebuah ironi sejarah yang sempurna. Betul, jaringan jalan raya Romawi yang dibangun untuk tentara dan pajak malah memfasilitasi perjalanan misionaris seperti Paulus, belum lagi bahasa Yunani Koine, semacam bahasa Inggrisnya abad pertama, yang jadi bahasa universal teks mereka. Lebih jauh dari itu, penulis menyoroti efek psikologis dari kebrutalan Romawi tadi. Penganiayaan yang mereka lakukan justru memicu sebuah formula identitas radikal, di mana penderitaan sama dengan kemuliaan dan mati syahid sama dengan kemenangan akhir. Jadi Romawi tanpa sadar memberikan panggung. Setiap kali ada pengikut yang dilempar ke arena gladiator, narasi bahwa keselamatan ada di akhirat justru semakin tervalidasi. Ini persis seperti Streisand Effect atau algoritma internet zaman sekarang. Otoritas mencoba men-take down informasi berbahaya, tapi karena pakai kekerasan, pesan itu menunggangi infrastruktur jaringan mereka sendiri, dan akhirnya viral. Tapi pertanyaan kritisnya, jika Romawi melihat ini sebagai ancaman makar, mengapa intelijen Romawi membiarkan Paulus bebas memakai fasilitas mereka? Kenapa tidak dipotong jaringannya? Penjelasan dari teks sumber kita adalah radar politik Romawi gagal mendeteksi inovasi Paulus ini. Sistem Romawi awalnya mengira ini cuma sekte Yahudi lokal yang bertikai. Mereka tidak sadar bahwa Paulus sedang melakukan pivot audience secara besar-besaran. Pivot ke audiens yang mana? Ke kaum Gentiles, orang-orang non-Yahudi di seluruh wilayah kekaisaran. Paulus melepaskan banyak aturan ketat tradisi lama agar ajaran ini lebih mudah dicerna kelas pekerja, budak, dan masyarakat urban Romawi. Saat elit di Roma akhirnya sadar skala demografisnya, pesannya sudah tertanam terlalu dalam. Dan saat akar rumput sudah dikuasai, elit politik mau tidak mau harus beradaptasi. Jaringan yang viral ini memaksa kekaisaran mengubah strategi. Dari jalanan berdebu di Yerusalem, kita sekarang berpindah ke istana kekaisaran. Penulis menandai ini sebagai pergeseran besar kedua. Pergeseran dari musuh negara menjadi alat negara. Teks menunjuk pada tahun 313 Masehi lewat Edict of Milan oleh Kaisar Konstantinus Agung. Awalnya ini sekedar melegalkan agama tersebut, tapi Konstantinus melangkah jauh lebih dalam, puncaknya di Konsili Nisea. Bagi Anda yang belum familiar, Konsili Nisea ini adalah momen di mana ajaran-ajaran yang tadinya sangat berberagam, punya banyak versi di wilayah berbeda, tiba-tiba ditarik ke tengah dan dipaksa untuk diseragamkan. Penulis menempatkan Konsili Nisea sebagai titik di mana teologi resmi dibajak politik. Konstantinus memimpin kekaisaran yang sangat luas tapi rapuh. Dia tidak peduli dengan perdebatan teologis tentang natur ilahi. Yang dia butuhkan adalah institusi sosial sebagai lem kekaisaran. Lem untuk menyatukan masyarakat. Betul. Dengan doktrin agama yang seragam, di mana hierarki gereja bersinergi dengan kuasa kaisar, kontrol atas rakyat jadi jauh lebih mudah. Ini seperti skenario merger perusahaan multinasional. Ada manajemen baru, sang kaisar mengakuisisi rintisan ini. Dia lihat banyak versi produk di pasar, berbagai versi Injil, lalu dia bilang, ini merusak brand image, kita harus merapikannya. Jadi, versi kanonik diresmikan.
sementara teks yang tidak sejalan, seperti teks apokrif, disingkirkan. Ya, dari sudut pandang penulis, ini evolusi peran Romawi yang ironis. Dari eksekutor menjadi fasilitator, lalu akhirnya dengan sadar menjadi pembentuk ortodoksi. Dogma yang muncul tidak bisa lagi diklaim murni spiritual karena sudah dikontaminasi kompromi politik. Lagi-lagi, saya harus memberikan pushback di sini. Menganggap semua uskup di Konsili Nisea itu cuma pion politik rasanya agak sinis ya. Apakah penulis sama sekali mengabaikan kemungkinan bahwa banyak pemimpin agama ini yang dulunya disiksa Romawi benar-benar tulus hadir demi umatnya? Penulisnya memang mengambil posisi yang amat skeptis. Baginya, niat individu uskup mungkin saja murni. Tapi niat itu tidak relevan ketika mekanisme dan hasil penyeleksiannya didikte oleh mesin negara yang memegang pedang. Begitu meminjam otoritas militer untuk memaksakan teologi ke kelompok lain, esensi spiritualnya sudah jadi instrumen kekuasaan. Oke, jadi setelah panjang lebar soal sejarah politiknya, teks ini ternyata tidak berhenti di situ. Disinilah laju teksnya berubah menjadi sangat agresif. Sang penulis membawa dogma-dogma hasil birokrasi tadi ke bawah mikroskop masa kini, mengujinya dengan logika abad ke-21. Ya, ini transisi dari dekonstruksi sejarah menuju kritik logika. Penulis berargumen, agama sering menuntut pengikutnya sekedar beriman, sementara logika adalah standar kewarasan. Dia menolak keras alasan seperti, oh itu bahasa budaya kuno, harus dimaklumi. Dia sangat lugas ya. Kalau doktrin diklaim sebagai kebenaran universal lintas zaman, maka ia harus logis kapanpun diuji. Penulis selalu membidik dogma raksasa, seperti inkarnasi, trinitas, dua natur, hingga dosa asal. Kritiknya bukan cuma soal kerumitannya, tapi bahwa doktrin ini disodorkan sebagai kebenaran mutlak, padahal tidak ada satupun ayat atau firman secara langsung di Alkitab yang menjelaskannya sejelas rumusan konsili tersebut. Nah, ini yang bikin saya terhenti sejenak pas membaca sumbernya. Untuk memperkuat argumen soal keheningan Tuhan ini, penulis memberi kontras komparatif yang brilian. Dia membandingkan kerumitan Trinitas dengan cerita sederhana Kain dan Habel. Ya, dia merujuk ke Kejadian 4 ayat 6-16. Menurut analisis penulis, untuk masalah Kain, yang dalam skala kosmik cuma pembunuhan lokal yang sepele, Tuhan merasa perlu campur tangan dan berfirman mendetail sepanjang 11 ayat. 11 ayat penuh, ada instruksi, peringatan, dialog langsung untuk satu pelaku kriminal. Namun kemudian datang pukulan telaknya. Untuk doktrin yang seharusnya jadi pilar utama seluruh agama ini, seperti inkarnasi, di mana Tuhan menjelma menjadi daging, Tuhan tidak berfirman satu ayat pun secara eksplisit. Tuhan seolah diam. Penulis juga bilang, di Perjanjian Lama, ungkapan "Akulah Tuhan" diucapkan hampir 200 kali. Ratusan kali ya? Iya, tapi setelah inkarnasi, pernyataan definitif itu lenyap sama sekali. Ini perumpamaan yang epik. Anda kayak diminta menandatangani syarat dan ketentuan, kontrak seumur hidup yang mempertaruhkan nyawa Anda. Tapi pas Anda cari klausul utama kontrak itu, halamannya kosong. Pembuat kontrak menghabiskan 11 halaman buat denda keterlambatan 1 hari, tapi lupa nulis nilai kontrak miliaran rupiahnya. Tapi tunggu, bukankah menuntut literatur kuno dari budaya lisan Timur Tengah memenuhi standar logika pembuktian ala abad 21 ini adalah sebuah kategori mistik? Kita menghakimi puisi dengan matematika. Penulis menantang argumen kategori mistik itu. Logikanya begini, jika teks itu hari ini masih dipakai institusi global untuk mengklaim otoritas absolut atas miliaran orang mengatur moral, kebijakan hukum, surga neraka, maka teks itu otomatis melepaskan hak istimewanya berlindung di balik alasan sastra kuno. Ah, saya paham. Ketidakhadiran pernyataan eksplisit, ditambah jejak sejarah bahwa doktrin ini dibentuk Konsili Romawi, jadi alasan rasional penulis menolak teologinya. Sebuah argumen penutup yang sangat berlapis ya. Sesi penelusuran mendalam kita hari ini sungguh luar biasa. Mari kita petakan kembali perjalanan tadi. Kita mulai dengan melihat sumber ini memisahkan fakta historis eksekusi dari rekayasa narasi teologis yang dibangun Paulus. Kita terbentur ironi bahwa infrastruktur Romawi justru jadi katalis penyebarannya. Sampai institusi negara masuk lewat Konstantinus, membajak pergerakan demi stabilitas politik, dan mencetak dogma resmi. Dan akhirnya penulis menantang kita dengan absennya bukti literal, membandingkan 11 ayat untuk Kain versus keheningan untuk Trinitas. Analisis ini benar-benar memaksa kita tidak sekedar menerima produk akhirnya,
tapi menelusuri pabrik tempat dogma diproduksi. Dari jalanan Yerusalem, masuk ke Konsili Nicea, lalu diuji rasionalitas modern. Pertanyaan untuk Anda yang mendengarkan, mengapa Anda harus repot-repot mempedulikan kerumitan ini? Jawabannya sederhana, terlepas Anda setuju atau malah marah dengan argumen hari ini, membedah teks ini melatih otot yang krusial, otot berpikir kritis. Kita jadi sadar, institusi penguasa punya kapasitas masif, membentuk, melarang, dan mengemas ulang cerita pinggiran jadi kebenaran absolut. Kemampuan melihat pola manipulasi ini sangat relevan untuk menyerap berita atau ideologi hari ini. Karena sejarah yang kita warisi tidak terjadi secara pasif. Ia diseleksi, dipangkas, dan ditulis ulang oleh struktur kekuasaan yang menang. Dan dengan kesadaran itu, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Jika perpaduan krisis identitas kelompok kecil, ambisi teologis penerusnya, dan kebutuhan politik kekaisaran raksasa sanggup menciptakan doktrin yang menentukan arah dunia 2000 tahun, apa sajakah kebenaran universal di sekitar Anda hari ini yang Anda terima begitu saja padahal mungkin hanyalah hasil rekayasa dari sistem yang kebetulan sedang berkuasa? Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang Anda percayai. Terima kasih telah membedah semua ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.